Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Helma dalam pembelajaran matematika kelas 8. Baik, pada semester ganjil kali ini, salah satu pokok bahasan yang kita akan bahas adalah tentang persamaan garis lurus. Baik, kompetensi dasar yaitu menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama, membuat persamaan garis dari gambar garis lurus, menggambar persamaan garis lurus, menggambar persamaan garis lurus dari dua titik. Yang ketiga, menentukan gradien dari persamaan dan grafik garis lurus. Ya. Persamaan garis. Kita masuk pada materi ya. Perhatikan garis lurus berikut. Ada garis lurus, ya, ada persamaan garis lurus. Masih ingat tentang koordinat kartesius ya? Bahwa di sini ada sumbu X, ada sumbu Y. Kemudian ada titik-titik, ada 4 titik di sini. Ingat, sumbu X itu yang horizontal, yang vertikal adalah sumbu Y. Baik, ini titik yang pertama. Koordinatnya berapa? Yaitu 0, X-nya 0, Y-nya 2. Kemudian kalau X-nya 1, Y-nya 4. Kita isikan ke sini ya. X-nya 2, Y-nya 6. X-nya 3, Y-nya 8. Maka kita masukkan ke dalam tabel berikut. Nah, ingat pasangannya X0, Y2. X1, Y4, X2, Y6. X-nya 2, Y-nya 6. X-nya 3, Y-nya 8. Pasangannya ya, diingat. Nah, kemudian dari titik-titik ini, dari persamaan dari gambar grafik garis lurus ini, bagaimana hubungan nilai X dan Y-nya dari grafik tersebut? Maka hubungan nilai X dan Y pada garis di atas adalah Y sama dengan 2X tambah 2. Coba masih ingat tidak? Tadi kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 2. Coba kita masukkan. Ada hubungannya, benarkah? Kalau X-nya 0, ganti X ini dengan 0, 2 dikali 0, 0. Maka Y-nya berapa? Y-nya 2. Kalau X-nya 1 tadi, maka Y-nya berapa? Y-nya 4. Maka X-nya kita masukkan ke dalam variabel persamaan ini ya, ke variabel ini. X-nya ganti dengan angka 1, maka Y-nya diperoleh menjadi 4. Oke, ini hubungannya ya. Nah, secara umum dapat dituliskan AX tambah BY sama dengan C. Dengan A, B, C-nya adalah bilangan real. Ya. Oke. Jadi, persamaan garis yang tadi adalah Y sama dengan 2X tambah 2 itu disebut sebagai persamaan garis lurus yang akan kita bahas ini ya. Persamaan garis juga dapat ditulis dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. M dan C adalah suatu konstanta. Oke. Kemudian di sini kita akan menggambar grafik dari persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C pada bidang kartesius. Tadi kan persamaan garisnya secara umum dapat dituliskan menjadi yaitu persamaan garis lurusnya Y sama dengan MX plus C. Maka kita coba membuat grafik persamaan garisnya. Apa contohnya? Tentukan persamaan, buatlah gambar grafik persamaan garis lurus dengan persamaannya itu 2X tambah 3Y sama dengan 6. Nah, untuk menggambar grafik seperti ini dalam persamaan ini, kita memerlukan bantuan titik ya, koordinat titik.
Nah, kita memisalkan, untuk memudahnya kita misalkan X-nya 0. Maka kita akan mendapatkan nilai Y. Kita masukkan atau kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 6. 2 dikali 0 tambah 3Y sama dengan 6. Maka diperoleh 3Y sama dengan 6, Y sama dengan 2. Sehingga kalau kita masukkan nanti koordinatnya adalah X0, Y-nya 2. Kemudian kita ini baru dapat satu titik, kita perlu titik yang lain. Kita misalkan yang Y-nya sekarang sebagai nilai Y-nya yang 0. Maka kita nanti akan mendapatkan nilai X. Ya. Sehingga dapat nilai X sama dengan 3. Kita buat dalam tabelnya. Jika X-nya tadi 0, maka Y-nya 3. X-nya 3, maka Y-nya 0. Baru kita buat grafiknya. Ini ya, tadi ya. X0, Y3, X-nya 3, maka Y0. Nah, ini titiknya. Kalau X0, Y-nya dapat 3. Kemudian X-nya 3, Y-nya 0. Dua titik ini kemudian kita hubungkan. Nah, dapatlah sebuah garis lurus. Ya. Oke. Kita lanjut. Menyatakan persamaan garis dari grafik. Membuat persamaan garis dari sebuah grafik. Dibalik ya sekarang. Ada grafik. Nah, ada sebuah grafik garis dengan titik koordinatnya melalui titik pangkal 0,0 dan 4,2. Maka di sini kita akan membuat persamaan garisnya. Kalau yang contoh tadi ada persamaan garis, kita disuruh membuat grafiknya, maka sekarang kita membuat persamaan garis dari sebuah grafik. Maka kita ingat kembali persamaan garis tadi secara umum adalah Y sama dengan MX plus C. Maka nilai titik, ada dua buah titik ini, kita substitusikan ke dalam persamaannya. Ini X untuk nilai X, ini nilai Y. Ini nilai X, titik X ini disubstitusikan ke dalam persamaan untuk yang X-nya, yang ini yang Y-nya. Kita ambil titik 0,0 dahulu. Kita masukkan atau substitusikan, maka dengan disubstitusikan nilainya diperoleh C sama dengan 0. Nah, kita ambil titik yang kedua. Titik yang kedua adalah 4,2. Maka ya titik kedua 4,2 kita substitusikan, Y-nya 2, X-nya 4, sehingga diperoleh M sama dengan 1/2 atau setengah. Sehingga dari persamaan garis tersebut, yaitu Y sama dengan MX plus C, diperoleh, kita substitusikan nilai M-nya, C-nya 0, M-nya setengah, maka persamaannya menjadi Y sama dengan setengah X. Jadi, persamaan garis ini adalah Y sama dengan setengah X. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Masuk ke gradien. Apa itu gradien? Kita misalkan ada mengilustrasikan seperti ini. Ada tangga, misalkan ada sebuah tangga, dianggap sebagai garis lurus. Tangga ini disenderkan di sebuah dinding gitu ya. Misalkan tangga dianggap garis lurus, maka nilai kemiringan tangga dapat ditentukan dengan, jadi kemiringan tangga ini dapat ditentukan dengan perbandingan tinggi tembok dengan jarak kaki tangga ke tembok. Maka inilah yang dinamakan kemiringan tangga, ya. Itu disebut kemiringan tangga. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Jadi apa itu gradien? Gradien adalah bilangan yang menyatakan kecondongan suatu garis yang merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Ini tadi persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C.
Jika C-nya 0, maka persamaannya jadi Y sama dengan MX. Ya. Nah, gradien kemiringan itu nanti dilambangkan dengan M. Ya. Jadi kemiringannya adalah gradien Y per X. Perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Ya. Jadi gradien itu dilambangkan dengan huruf M. Menentukan gradien bilangan bila diketahui persamaan AX tambah B sama dengan C. Tadi telah kita bahas bahwa persamaan garis lurus secara umum yaitu Y sama dengan MX plus C. Maka gradiennya adalah M. Ingat, gradien tadi adalah kemiringan suatu garis, kemudian persamaan secara umum, koefisien Y adalah 1, koefisien X adalah M, ini adalah konstanta. Koefisien X inilah yang dinamakan nanti adalah gradien atau kemiringan garis. Tapi jika persamaan garisnya, persamaan garis lurus itu tidak hanya Y sama dengan MX plus C, dia dapat berbentuk AX tambah BY sama dengan C. Maka persamaan garis ini dapat kita ubah menjadi persamaan bentuknya menjadi Y sama dengan MX plus C untuk mencari gradiennya. Ya, dengan cara apa? Ingat aljabar, proses perhitungan dengan menggunakan bentuk aljabar ya. Jadi AX tambah B sama dengan C, maka kita untuk menghilangkan AX, membuatnya menjadi 0, maka di kiri dikurangi AX, di kanan juga dikurangi AX. Sehingga AX di kiri habis, AX di kanan muncul dikurang min AX ya, muncul min AX. C tetap ya ditambah C. Kemudian syaratnya tadi Y itu koefisiennya harus 1. Sedangkan di sini B, maka B ini bisa jadi 1, 2, 3 atau lebih atau yang jelas ini B-nya jadi bilangan bulat ya. Maka supaya di sini menjadi koefisien dari Y adalah 1, harus dibagi semuanya dengan B. Ruas kanan dan ruas kiri dibagi dengan B sehingga hasilnya seperti ini. Nah, jadi sudah mirip kan dengan persamaan bentuk umum persamaan garis ya. Maka M-nya mana atau gradiennya mana? Inilah gradiennya. Sehingga jika bentuknya seperti ini, bentuk umum persamaannya AX tambah B sama dengan C, maka gradiennya berapa? Gradiennya apa rumusnya? Rumusnya adalah min A per B, rumus gradiennya. Ya. Ingat. Jadi kalau bentuknya Y sama dengan MX plus C sudah terlihat ini adalah gradiennya. Tapi kalau bentuknya seperti ini, AX tambah B sama dengan C, maka kita ubah ke dalam bentuk persamaan seperti ini, maka diperoleh rumusnya, kalau persamaan AX tambah B sama dengan C, gradiennya adalah min A per B. A berpasangan dengan X, B berpasangan dengan Y. A itu adalah koefisien X, B itu koefisien Y. Ingat ya. Kita lanjut. Sekarang coba untuk mengetahui pemahamannya, Anda akan lihat dengan latihannya ya. Kita lihat. Tentukan soalnya yang pertama, tentukan gradien dari persamaan garis berikut. Nah, kalau persamaannya 2Y sama dengan 5X kurang 1, ingat yang tadi. Persamaannya kan harus persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, di sini tadi syaratnya apa? Bahwa koefisiennya harus 1. Sedangkan ini koefisiennya 2. Nah, jadi harus kita bagi. Kanan kiri harus kita bagi dengan 2. Sehingga gradiennya apa? Siapa yang bisa? Gradiennya di sini kita, jika ini kita bagi 2, di sini juga bagiannya harus kita bagi 2. Jadi kalau sudah dibagi 2, 2 bagi 2 kan 1. Jadi Y. Ya di sini tinggal Y. Sama dengan, di sini kan 5 dibagi 2.
X dikurang 1 bagi 2. Nah, di sini kan sudah jadi gradien karena Y-nya 1. Jadi yang A, jawabannya apa? Gradiennya M sama dengan 5/2. Iya, pintar ya. Oke, sekarang yang ini. Coba bentuknya. 3X kurang 4Y sama dengan 10. Maka gradiennya berapa? Nah, kalau yang bentuk seperti ini, ya persamaannya AX tambah BY sama dengan C. Gradiennya sama dengan min A per B. Ya. A itu koefisien X, B itu koefisien Y. Ya. Oke. Jadi gradiennya apa ini? M sama dengan, ingat rumusnya, min A per B. Min A, jadi min 3 dibagi B, min 4. Jadi gradiennya adalah 3/4. Oke, hebat semua ya. Kita lanjut. Bisa dipahami ya. Oke, sekarang menentukan gradien dari grafik. Nah, ada grafik seperti ini dengan titik koordinatnya 0,0, titik potongnya ya. Titik potongnya 0,0 dan 4,2. Maka untuk mencari gradiennya, lihat persamaannya. Gradiennya persamaannya kan Y sama dengan MX plus Y sama dengan MX. Jadi M gradiennya dibalik ya. M sama dengan Y per X. Kita masukkan nilai Y-nya berapa? Yang titik 0,0 tidak kita gunakan. Yang kita gunakan adalah titik yang ini, yang keduanya ya. Jadi Y-nya 2, X-nya 4. Maka gradiennya 2/4. Atau sama dengan 1/2. Bisa dipahami? Ya, kita coba lihat dengan latihannya. Di sini. Tentukan gradien garis K yang melalui 0,0 dan 3,2. Tentukan gradiennya. Oke, yang ini garis K. Yang kita gunakan adalah titik potong yang di 3,2. Ya, gradiennya tadi apa? M sama dengan Y per X. Mana Y-nya? Siapa yang bisa? Ya, kita lihat Y-nya Y per X. 2/3. 2/3. Oke ya, tentukan. Nah, coba yang L, garis yang L. Gradiennya. Ya, silahkan coba kalian cari. Mudah-mudahan bisa jawab dengan tepat. Oke? Ya, semoga pembelajaran kali ini dapat dipahami dengan baik. Silahkan kalian buka nanti pembelajaran untuk latihan-latihannya pada buku paket kalian. Oke? Sampai di penghujung pertemuan. Mengucapkan terima kasih. Semoga sukses dan semakin semangat belajar matematikanya. Oke, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.